kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Mitra Pertiwi Mendreva dalam Berita Indonesia yang memberikan berita-berita terbaru dan teraktual hari ini 1 Maret 2021. Pemirsa, COVID-19 telah membawa dampak yang besar dalam sejumlah bidang kehidupan manusia. Berbagai perubahan yang terjadi menuntut dan mengharuskan manusia untuk mau dan siap menghadapi berbagai perubahan yang signifikan tersebut, bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Pandemik membawa manusia untuk melakukan aktivitas dari rumah dan bekerja dari rumah, atau sering disebut dengan work from home. Salah satu dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini adalah pembelajaran yang dilakukan dari rumah. Jika dulu pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung di sekolah, sekarang pembelajaran dilakukan secara tatap maya dengan menggunakan berbagai alat-alat teknologi seperti handphone, laptop maupun alat-alat komunikasi yang lainnya. Efek dari pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online ini menyebabkan berbagai kendala pada siswa maupun mahasiswa yang menempuh pendidikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali faktor, baik secara internal maupun eksternal yang memengaruhi pembelajaran online. Di sini, kedua rekan saya telah bersama dengan mahasiswa yang mengalami dampak dari pembelajaran online. Rekan pertama Elisa di Tanah Karo dan rekan kedua Rose di Simalungun. Laporan pertama dari Elisa di Tanah Karo. Elisa, silakan. Oke, terima kasih Mitra di studio. Nah pemirsa, sekarang saya sedang berada di salah satu rumah warga, tepatnya di Desa Pangambatan, Kecamatan Mere, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Nah keluarga ini merupakan salah satu dari penyangga tatanan negara Indonesia atau kerap disebut petani. Di dalam keluarga ini ada seorang narasumber yang akan kita wawancarai pada hari ini bernama Ventriwan Munte, yang merupakan seorang mahasiswa tingkat 3 berada di Universitas Negeri Medan. Baik pemirsa, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber yaitu Ventriwan Munte. Ventriwan adalah mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti kegiatan pembelajaran online. Menurut Ventriwan, apakah pembelajaran online mempengaruhi cara belajar Anda selama ini? Ya, sangat mempengaruhi karena pembelajaran online membuat cara belajar saya menjadi tidak efektif. Berbicara mengenai efektif, bagaimana Anda menjelaskan pembelajaran online menurut Anda tidak efektif? Karena melalui pembelajaran online kita hanya mempelajari teori-teori saja. Untuk mata kuliah praktek itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi hal itu yang membuat pembelajaran online tidak efektif menurut saya. Nah, pembelajaran online berarti Anda melaksanakannya di rumah. Menurut Anda, pekerjaan rumah ataupun pekerjaan orang tua itu mempengaruhi pembelajaran Anda juga? Iya, mempengaruhi pembelajaran saya. Karena selama pembelajaran online saya meluangkan waktu juga untuk membantu orang tua, dan hal itu membuat waktu belajar saya kurang. Kalau begitu, bagaimana cara Anda memaksimalkan belajar Anda selama di rumah? Untuk memaksimalkan cara belajar saya belajar di malam hari. Karena di malam hari orang tua saya sudah tidak bekerja lagi dan saya memiliki waktu istirahat. Jadi di situ saya belajar mengerjakan tugas-tugas dari dosen dan mempelajari materi-materi yang kurang saya pahami. Baiklah pemirsa, demikian wawancara kita bersama narasumber. Saya Elisa, kembali ke studio. Terima kasih laporan Anda, Elisa. Kini kita beralih pada laporan kedua kepada Rose di Simalungun. Rose, silakan. Terima kasih. Saat ini saya sedang berada di Jalan Ragiotang Saribudolok, Simalungun. Saya akan mewawancarai seorang mahasiswa terkait dampak pembelajaran online. Oke? Baik, saat ini saya sedang berada dengan seorang mahasiswa dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait bagaimana cara belajar selama pembelajaran online ini. Bagaimana cara belajar kamu selama pembelajaran online ini? Cara belajar saya sungguh berbeda ya sama yang offline, karena banyak sekali perbedaan yang bisa kita dapat. Kalau online ini kan kita lebih berfokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita menggunakan berbagai aplikasi atau platform untuk menunjang perkuliahan ataupun pembelajaran kita selama online. Jadi banyak perbedaan signifikan yang bisa kita dapat untuk pelajaran offline maupun online. Nah, menurut kamu sendiri bagaimana dampak positif dan negatif selama belajar dari rumah? Kalau menurut saya dampak positifnya itu banyak ya. Yang pertama, kita bisa belajar melalui aplikasi ataupun platform yang disediakan gratis maupun berbayar. Di situ kita bisa menunjang kreativitas kita, pengetahuan kita melalui platform itu. Bukan hanya itu, kita juga diawasi oleh keluarga maupun orang tua kita. Kita dibimbing dan dididik oleh orang tua maupun keluarga kita.
Nah, kalau dampak negatif menurut saya itu banyak ya. Yang pertama, kita belajarnya itu tidak tatap muka bersama dosen maupun guru pengajar kita. Jadi ilmu pengetahuan yang kita serap itu kurang. Kalau misalnya online ini juga terkadang fokus kita itu sangat menyebar ya. Kadang suasana belajar kita juga tidak mendukung. Jadi fokus kita bisa teralihkan seperti itu. Oke, menurut kamu sendiri, apakah pembelajaran online ini cukup efektif? Kalau menurut saya pembelajaran online itu bisa efektif sama halnya seperti offline jika kita benar-benar komitmen dan berfokus pada pembelajaran kita. Itu tergantung pribadi kita sendiri menurut saya. Oke, nah bagaimana cara kamu sendiri agar dapat belajar maksimal walaupun dalam pembelajaran online ini? Kalau menurut saya pribadi, agar pembelajaran kita itu bisa maksimal, kita bisa mengatur jadwal kegiatan kita supaya terurut semuanya, kita bisa mengikuti perkuliahan online dengan baik, tidak pernah bolos ataupun absen seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, sekian wawancara yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan kepada Mitra di studio. Terima kasih laporan Anda Rose dari Semangun. Berita tadi sekalian menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini.